Aduh. Tunggu dulu abang. Ya, lihat dulu ya. Itu kemarin ada pendeta apa? Kenapa dia tidak? Dia kemarin minta naik loh bang. Di Pendeta mana? Samuel. Pendeta Sableng. Samuel lah bang. Oh, Oki mana Oki? Nggak ada sama saya Oki. oke. Terus kenapa kalau bareng begini otennya nggak mau naik? Maksudnya Nggak mau ke sini otennya? ke tempat abang. Iya. Apa tema abang? Yesus turun atas kehendak siapa? Turun atas kehendak siapa? Iya. Mereka turun ke bumi, Yesus turun ke bumi itu atas kehendak siapa? Kan gampang ya jawabannya. Kehendak Bapa. Kehendak Bapa. Berarti Terus bukan kehendak Yesus berarti. aku naik boleh silakan. Kehendak Yesus. Iya. Ya silakan naik. Yang mau naik tadi. Tapi Kristen ya. Kalau Islam saya turunkan. Ah, tuh. Akunnya pengen ketemu Tuhan dia bang. Halo pengen ketemu. Halo, selamat siang menjelang sore. Iya agama apa bang? Agak beragama aku, Kak. Oh. KTP-nya? Katolik. Oh, Katolik. Ya, sebentar ya. Halo Rafael. Aduh. Rafael. Ya, itu Nora. Agama Kristen ya itu? Oh, leitokku. Oke. Ini ada temanya Bang Zuma. Yesus turun atas kehendak siapa? Allah di surga. Allah Bapa di surga. Berarti bukan atas kehendak Yesus ya? Tadi apa tadi temanya tadi? Gimana sih Bang Juma? Yesus turun ke bumi atas kehendak siapa? Ya, Jawabannya atas kehendak Bapa yang ada di surga katanya. Berarti bukan atas kehendak Yesus. Iya bang. iya Bang Juma. Bukan atas kehendak Yesus. Kan Allah kehendak siapa kan? Yes. Apa tadi Allah kehendak? Apa ya? Yesus turun atas kehendak siapa? Itu pertanyaannya. Oh, Berarti bukan atas kehendak Yesus sendiri ya, tetapi kehendak Bapaknya, betul? juga ya. Ah, betul Bang. Berarti yang maha berkehendak bukan Yesus. Gagal dia jadi Tuhan berarti. Bukan Tuhan dia, bukan pencipta juga dia berarti. Berarti kalau gitu saudara kami Kristen salah sembah dong. Karena yang disembah bukan yang maha berkehendak. Nah, gimana itu? Ya, Bang Juma. Jadi tinggalkan Yesus berarti. Enggak lah itu kan. Kan bukan kehendak Yesus dia turun ke bumi, berarti dia OB. Pesuruh dia berarti. Itu kan utusan. Ah? Utusan Allah Bapa di surga. Berarti dia hanya OB, office boy. Nggak ada office boy. Kan pesuruh.
Gimana Muhammad? Nabi Muhammad Ya, atas kehendak Allah. sama kan? Ya sama, berarti sama-sama bukan Tuhan. Kalau pemikiran, Yang salah di sini kalian, kenapa menuhankan utusan Tuhan? Ayo. ya Nah, kan ini yang kami harus perbaiki. kalau di Yang harus kami terapi siang malam ini. ini Bang Juma, kalian juga kan Ya. menyembah Muhammad kan? Sembah kan? Kami tidak menyembah, kami tidak menuhankan beliau. Kami memuliakan beliau sebagai Nabi Rasul. Ada lagunya Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu disembah. Iya. Itu tidak disembah itu. Masa orang minta, Bapak dengarkanlah suaraku, Mama dengarkan seruanku, Mama. Masa disembah mamanya? Ada aja. Ya enggak lah. Iya kan, itu kan disuruh-suruh juga itu kalau kita dengar itu. Muhammadku, dengarlah seruanku. Kalau kita menyeru kepada Mama disuruh dengar kita. Masa kita menyembah Mama? Ada aja ini. Itu kan permintaan. Doa. Mama dengarkanlah seruanku. Dengarkan panggilan. Gimana ceritanya nih? Kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang ke bumi atas kehendak Allah. Ngurusnya itu aja Bang Juma. Ya udah, kita main kan. Ya sudahlah. Aku selalu bertanya bang. Aku selalu bertanya. Yang penting sudah tahu kalau Yesus itu datang ke bumi bukan atas kehendaknya. Udah selesai. Jangan gini, Bang Juma, saran saya jangan saling menghujat Iya betul. cara umat beragama. Benar. Itu. Iya bang, cuman kan ada misi di Kristen itu. Jadikanlah seluruh orang Indonesia menjadi Kristen. Ya kan tidak semuanya segampang itu mau dijadikan orang Indonesia kan. Ya kami harus bertanya sejauh mana kehebatan kalian memahami Yesus sampai kami harus jadi Kristen. Itu kan agama kita itu Bang Juma. Itu kan kepercayaan kita. Sama kayak Bang Juma, percayanya Islam. Ya udah ikutin aja, udah. Gak usah saling menjelekkan agama ini, agama itu. Udah toleransi. Bukan menjelekkan, menguraikan yang sesungguhnya tanpa ada yang kita sembunyikan. Kan ceritanya ada amanat agung toh di Kristen, jadikanlah orang Indonesia jadi Kristen. Ya kami orang Islam ini mana mau. Gimana Bang Juma, jangan asal ngomong aja Bang Juma. Matius 28 nomor 19 itu. Coba tunjukkan ayatnya. Pergilah ke seluruh dunia. Iya, jangan cuma baca sepelintiran doang itu Bang Juma. Sahabat Namira suka. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi seluruh bangsa muridku dan baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh. Tuh perintahnya. Jadikanlah, pergilah ke seluruh dunia. Indonesia ini bagian dari dunia bukan? Artinya pergilah ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, dalam bangsa Bugis, bangsa Makassar, bangsa Jawa, bangsa Sunda. Iya, jadikanlah kan semuanya Bang menjadi Juma, apa? mau percaya apa enggak? Sama Tidak kayak Bang Juma, ada. percaya apa enggak kan? Ngikutin agama Nggak Bang ada Juma, perintah kan? begitu. Gitu aja udah. Nggak ada perintah percaya atau enggak. Jadikan, disuruh jadikan. Disuruh jadikan. Makanya agama kalian itu menyebar dengan cara penjajahan. Karena menekan orang untuk mengikuti kemauannya. Anda mau dibaptis nggak? Kalau tidak Anda diperangi. Itu fakta. Itu fakta. Kenapa basis penjajah di Nusantara ini di situ atau Katolik? Ya karena mereka mau dibaptis. Yang tidak mau dibaptis yang berjuang. Catat itu. Mau dibaptis nggak? Mau, ya dilindungi. Yang mau dibaptis dilindungi. Tapi yang tidak mau dilindungi, tidak mau dibaptis ya diperangi. Semua pahlawan-pahlawan yang kita kenal, mau nggak mereka dibaptis? Nggak mau, makanya mereka berdiri untuk memimpin pasukan melawan penjajah. Begitu kawan, pahami dulu. Coba, di mana titik-titik kekristenan atau Katolik di Indonesia ini?
tarik sejarahnya. Kenapa bisa mayoritas di situ? Ya karena di situ basisnya penjajah tadinya. Tempat terindah yang ditempati penjajah bersarang ya di situ. Pasti di situ setelah dia ada di sana, pribumi mengikuti mereka. Yang mau, yang tidak mau dibaptis pasti dibunuh, minimal menjauh. Tapi yang mau dibaptis ya dipelihara. Dipelihara sama penjajah, dilindungi. Gitu. Cuma-cuma. Ya. Mana ayatnya? Kasih ayat Apa itu? Itu yang kata Bang Juma kalau nggak mau dibaptis dibunuh. Mana? Markus 16. Markus, Nggak ada. beritakan Bible kepada seluruh makhluk. Iya. Yang percaya baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Yang tidak percaya akan dihukum. Itu fakta. Ulangan 20 nomor 10. Jika engkau kemudian mendatangi semua wilayah untuk engkau kuasai, ajaklah mereka berdamai. Kalau mereka membuka pintu gerbangnya untuk berdamai, jadikanlah mereka semua kerja rodi, perbudaklah mereka. Akan tetapi ketika mereka tidak mau berdamai, bunuhlah semua yang ada di dalamnya. Makanya yang berdamai tidak dibunuh, yang berdamai dengan penjajah nggak dibunuh. Inilah yang sekarang Anda ikuti, orang tua kayak kalian yang mau berdamai dengan penjajah nggak dibunuh. Begitu abang. Yesus turun ke bumi bukan atas kehendaknya sendiri, tapi atas kehendak Tuhannya. Bicaralah Nora. Jangan diam-diam, bantulah aku. Abang kan lagi diskusi, saya diam di sini. Ya, tapi mukamu begitu kayak marah-marah sama aku. Abang diskusi. Nah, Rafael dengan apa? Silakan bertanya. Gitu. Ya, aku mau bertanya boleh juga? Sekali-sekali lah ngomong. Kita izinkan dulu ini abang sebelah itu mau bertanya dia sama atau 2 lawan 2. Saya dengan ini kau sama satu. gimana caranya? Boleh masing-masing langsung ngomong. Hah? Berempat kita. Jangan diam-diam. Aku denger aja loh bang. Guru saya Coba. ngomong masa saya ikut ngomong. Ngomong apa materinya sama si pangeran ini, yang apa pengen ketemu Tuhan. Saya sama Rafael ngomong gitu. Oh, mana bisa? Kenapa nggak bisa? Bisa loh. Dong. Kak Titik agama apa? Ini cuma bisa 2 orang, weh. Ini bukan komal yang penuh. Aku Ini cuma bertanya dulu boleh Kak? ya silakan pengen apa Silakan. mau tanya apa? Ya sebelum saya bertanya, marilah sama-sama kita Berdoa. merasakan empati terhadap saudara-saudara kita yang Ada di NTT. terjadi gempa bumi di NTT. Semoga Baik. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan ketabahan terhadap saudara-saudara kita. Amin, 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 amin. Ya, saya bertanya dulu sedikit ke Bang Juma. Baik. Apa pentingnya berdiskusi tentang Tuhan ini, Bang? Oh, sangat penting. Sangat penting. Yang pertama, di dalam Al-Qur'an diperintahkan, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran, dengan baik, dengan hikmah. Nah, sedangkan di Bible kan juga jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Di Islam, serulah manusia kepada Tuhanmu. Seru itu maksudnya perdengarkan, seru, panggil mereka, panggil. Nah, di Kristen jadikan mereka. Jadi 2 agama ini masing-masing punya misi. Yang satu membawa misi kasih, yang satu misi rahmat. Artinya bahwa kita berlomba untuk mengajarkan kebaikan versi kita masing-masing. Versi Kristen itu adalah agama yang baik, versi Islam adalah agama yang baik. Orang Kristen mengatakan agamanya benar, kami pun mengatakan agama kami benar. Supaya tidak terjadi seperti apa yang dilakukan oleh penjajah terhadap pribumi, maka mari kita membuka ruang untuk berdialog. Jangan kita saling sikut sama satu sama yang lain.
Kita perdengarkan bagaimana pola ketuhanan dalam agama Kristen, kami jelaskan pola ketuhanan dalam Islam. Biarkan orang menelaah, biarkan orang mendengarkan, biarkan orang untuk menilai. Itu maksudnya. Cuman ada kadang salah paham, begitu naik semua boneng, nabimu itu begini, nabimu itu, kenapanya ini? Kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Indonesia menjamin seluruh rakyat yang ada untuk memeluk agama masing-masing. Akan tetapi, kebebasan beragama itu kita terikat oleh keadaan di mana Kristen dan Islam dua-duanya adalah agama syiar, agama yang menyiarkan agamanya kepada orang lain. Kristen begitu, Islam pun begitu. Nah, supaya tidak ada di lapangan ribut, maka kita coba untuk membuka ruang secara akademik untuk kita berdiskusi, berdialog. Biarkan yang nonton menilai, oh yang disampaikan ini begini. Baca Quran, baca Bible yang mendengar, menilai dan menentukan kemudian sikap selanjutnya. Jadi tidak ada tendensi pemaksaan. Murni rakyat Indonesia beragama melalui proses akal. Jadi kita ujung endingnya apa? Kita saling menghargai jadinya. Kau milik Kristen kan? Setelah belajar, setelah mendengarkan, iya. Ya, kebenaranmu adalah kebenaranmu, kebenaran kami adalah kebenaran kami. Mari rangkulan. Kita mengisi kemerdekaan dengan menjalankan agama masing-masing. Jangan lagi kau ajarkan agamamu ke kami ya. Kami sudah punya agama dan kami sudah tahu agamamu. Begitu juga Islam. Jadi tujuannya sangat positif, bukan negatif. Tujuannya membahas-bahas seperti ini. Daripada saling culik, baptis nggak nih? Syahadat nggak? Kalau nggak syahadat, gorok nih. Ah, itu yang tidak bagus. Kan begitu. Oke. Silakan. Ya, memang ada nilai-nilai positifnya juga kita di kumal-kumal di TikTok ini kan, baik kumal-kumal Kristen maupun kumal-kumal Islam. Cuman menurut saya, karena saya jujur bang, maksudnya saya ini dari latar belakang keluarga Kristen. Cuma sekarang mengambil sikap sebagai seseorang yang mempercayai akan adanya Tuhan, tapi tidak mempercayai agama begitu. Karena menurut saya beragama itu ribut melulu bang. Menurut saya, menurut pribadi saya. Nah, justru itu saya mengambil sikap begitu bang. Artinya mempercayai akan adanya Tuhan iya. Satu Tuhan iya, tapi mempercayai agama tidak. Maksudnya nanti dulu lah gitu. Oke. Kembali mempelajari kan. Iya, baik. Jadi gini Bung, pandangan Anda sebagai manusiawi itu tidak salah. Tuhan itu ada dan Anda berada pada posisi melihat keadaan di bumi. Di Al-Quran. Dikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsid. Tuhan menciptakan manusia. Ternyata masih aku datang besok. Ternyata setelah manusia itu dicipta, memang betul di bumi ini ada makhluk yang disebut iblis yang tujuannya adalah untuk membuat kerusakan dengan cara membuat anak Adam kemudian ikut menjadi pengikutnya. Itu. Jadi yang membuat kerusakan itu di Islam ada, di Kristen ada. Cuman sekarang untuk menilai kebenaran itu bukan di situ. Nggak mau ja, nasai, lama-lamai dulu. Aja. Pasan Tommy, rasai masih mau kau datang. Itu. Jadi di Islam ada yang membuat di Islam ada yang membuat kerusakan
di Kristen juga ada yang membuat kerusakan. Tapi bukan itu menjadi pola. Kerusakan-kerusakan yang dibuat manusia itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Di mana orang-orang yang kemudian sudah sampai kepada kebenaran akal dan iman, itu akan menjadikan itu sebagai alat untuk menjauh dari agama yang betul. Karena pasti Tuhan tidak mungkin membiarkan kita menjadi yatim piatu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tuhan pasti menginginkan keselamatan terhadap kita. Tetapi Tuhan menyediakan dua. Kan bukankah Tuhan itu Maha Pencipta? Tuhan menciptakan kejahatan, Tuhan menciptakan kebaikan. Nah, nilai sebuah kebaikan akan terurai ketika ada kejahatan. Kejahatan terdeteksi sesuatu yang buruk ketika ada kebaikan sebagai tolak ukur. Maka tidak bisa tidak beragama, harus beragama. Kenapa? Karena kejahatan memang ada, kebaikan juga ada. Nah, bagaimana caranya menilai sebuah agama itu adalah jalan benar? Lihat kitab sucinya. Jangan lihat oknumnya. Jangan lihat pemeluknya. Karena setiap agama pasti ada kejahatan, ada pelaku kejahatan, dan setiap agama pasti ada orang baik di dalamnya. Kenapa? Karena dua ini memang berselisih selalu bersama. Berselisih tapi selalu bersama. Kejahatan dan kebaikan selalu teriring. Makanya coba Anda lihat dalam Kejadian 3 nomor 15. Apa yang dikatakan di sana? Aku Tuhan mengadakan permusuhan antara keturunan iblis dan keturunan Adam. Tuhan yang mengadakan itu. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita kemudian terlunta-lunta. Tuhan mengutus para nabi untuk kemudian menjadi sumber pedoman manusia hidup. Seperti apa mereka harus berlaku dalam hidup di bumi ini. Seperti itu, Bang.